We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Ito Van Diera, seorang arsitek, seorang seniman, seorang budayawan. Saya sampai bingung ini, semuanya bisa. Sampai Saya juga bingung ya, Mas. Saya juga bingung juga. Sajane iki apa ngono lho. Treasure of life itu yang Pak Ito tuliskan di Instagram Bapak. Ya. Treasure of life atau harta kehidupan. Apa yang Anda lihat sebagai harta dalam kehidupan? Silakan. Jadi gini Mas Toyo, sebenarnya saya itu sebenarnya treasure of life itu sebenarnya pengertiannya ya mungkin bagaimana hidup ini lebih bermanfaat buat orang lain, seperti itulah kira-kira gambaran. Jadi memang kalau bahasa istilah sekarang tagline dari Vandira, karena memang saya menggunakan nama Vandira itu sebenarnya adalah nama anak saya ya, artinya Evan dan Nadira gitu kan. Kalau nama saya sendiri Ito Sawardito aslinya. Jadi bagaimana saya kepingin bahwa keinginan saya terhadap kedua anak saya bisa meneruskan keinginan saya tentang budaya dan masyarakat umumnya gitu. Itu seperti itu. Sejak kapan terjun di dalam dunia ini yang campur aduk? Ya nyanyi, ya budaya, ya arsitek, ya seni. Sudah di tahun 80-an sudah sebenarnya. Ya, saya memang kalau istilah sekarang itu udah keluar dari istilah saya apa tuh off the box off the box ya, off the box seperti itu. Jadi saya memang keluar. Memang sebenarnya apa yang saya lakukan ini sebenarnya banyak bukan risiko, tapi tidak seperti biasa. Orang kan selalu ngambil suatu kegiatan yang aman-aman saja. Tapi saya kira ada tantangan ya untuk yang apa yang saya lakukan ini ada tantangannya gitu Mas. Oh, tapi sebelumnya inside the box. Gimana Mas Teh? Sebelumnya di dalam kotak itu. Iya dalam kotak itu. Jadi memang saya berpikiran seperti ini karena saya tuh ada kegelisahan saya tentang kenapa hidup ini selalu membedakan antara kaya miskin ya. Berpendidikan tidak berpendidikan. Artinya kita manusia ini kan dilahirkan di mata Allah atau di mata Tuhan, itu kan sama gitu. Jadi di situ saya mulai ada pergolakan saya. Jadi saya juga mulai sejak di tahun 80-an itu sudah mulai bergaul kepada orang-orang dari kelas bawah, mungkin tukang beca, pemulung, dan sampai mungkin boleh dikatakan para pejabat gitu. Jadi saya ngerti banget karakter. Jadi kalau saya menjadi ketemu dengan para pemulung, saya harus memposisikan saya menjadi seorang pemulung. Jadi saya tidak memposisikan sebagai seorang arsitek gitu, karena supaya bisa saya masuk ke dunia mereka seperti itu. Oh. Dan itu tantangannya yang paling sulit apa, Pak? Ya sebenarnya dari keluarga saya sendiri, istri ya, mau cari kerjaan itu ya yang aman-aman saja, bos. Ini sebenarnya kalau mungkin nanti kita bisa ngomong, tapi dengan durasi sebenarnya saya punya cerita yang panjang ya dalam kehidupan ini. Artinya tantangan ini memang datang dari keluarga sendiri karena mungkin saya mau cari kerjaan atau cari kegiatan tuh yang nyaman. Mungkin Mas Toyo juga mungkin lihat kegiatan saya terakhir, saya membuat namanya Sarkem Fest, mengerti sendiri. Kalau di Jogja itu Sarkem itu daerah apa gitu, itu kan itu juga bagi saya suatu tantangan juga seperti itu Mas Toyo. Tapi dari tahun 80 sampai sekarang 80 90
2000 ya. Dan ini udah 30 tahun lebih. Ya, Dan Anda survive, Pak. Hidup ya, out of the box. ya. Dan Eh, apa yang dikatakan istri Anda jadi selama secara anu kan mereka berpikir kan, ya mungkin saya kira orang istri wajar-wajar saja ya kalau bicara tentang kehidupan, tentang pendapatan. Memang saya seorang arsitek, artinya dan seorang desainer interior juga. Waktunya pokoknya artinya mencari tentang. Tapi bagaimana saya misalnya dapat project, katakan dulu Pak saya pernah sampai ke Aceh dan sebagainya, bagaimana saya harus membagi keuntungan dari proyek ke saya, misalnya katakan saya keuntungan katakan ya 100%, mungkin dana 40% saya pakai untuk sourcing. Kan waktu saya kebetulan di Aceh, saya masuk ke dalam pedalaman-pedalaman Aceh untuk mencari sesuatu tentang Aceh yang selama ini mungkin hilang atau mungkin nggak hilang, tapi saya tidak mengerti. Jadi saya sebenarnya membiayai diri saya sendiri dengan hasil kalau saya punya kerjaan yang tetap ya menjadi seorang arsitek atau seorang desain interior, nah hasil itu saya pakai untuk sebagian saya pakai untuk sourcing. Nah, jadi tantangan-tantangannya memang saya apa ya? Kalau dibilang tantangan tidak tantangan, tapi saya lebih mengerti di suatu daerah mungkin di Aceh apa di Medan dan sebagainya. Ternyata karakter kota maupun desa di Indonesia beda-beda. Artinya juga tantangan itu bukan hanya bicara tentang psikologis, tapi tentang keamanan juga. Itu kan juga juga memang ada sedikit tantangan dari segi keamanan kita secara pribadi, Pak Mas Toyo. apakah sudah didokumentasikan, Pak, Nah, perjalanan Anda? ini kelemahan saya, Pak. Entah itu karena karakter saya bukan seorang dokumentasi yang baik dan saya tidak pernah mengarsip kegiatan saya di dalam suatu tulisan karena saya merasa bahwa biarlah hidup saya berjalan begitu saja. Jadi artinya apa yang saya buat saya tidak pernah meminta kepada orang-orang, bukan katakan orang yang pernah saya bantu. Tapi saya kira ya sebenarnya kan itu sebenarnya bukan kalau dalam pikiran saya bukan karena saya orang yang pernah saya bantu, tapi Allah itu membantu seseorang mungkin lewat diri saya. Seperti itu kira-kira, Mas Toyo. Oh, harus dibukukan, Pak, karena aset negara ini Anda. Ya, kalau saya bilang aset nggak ini saya mungkin agak-agak ini saya agak aneh aja. Mungkin saya kadang sadar dulu bahwa pikiran saya itu tidak simetris semua. Tidak seperti yang ada. Abstrak loh, abstrak, Pak. Iya. Pak, itu Anda sering mengatakan atau di kaos juga menuliskan arsitek mimpi. Apa itu arsitek mimpi? Apakah bangunannya hanya di mimpi saja? Enggak, Pak. Jadi memang banyak jadi saya menggambarkan arsitektur bukan hanya secara fisik. Jadi Mas Boyo jadi gini memang itu ada satu sejarah kan. Mungkin saya ada di lingkungan ya, lingkungan arsitek. Saya kan selalu turun ke bawah mencari. Saya pernah menemukan seorang tukang becak dan seorang pemulung waktu itu saya iseng-iseng dia itu bisa menggambar. Bisa ya, menggambar. Saya melihat ini orang punya potensi. Saya mendalami. Mas, ini Anda kok bisa gambar? Iya, saya dulu pernah punya angan-angan menjadi seorang arsitek. Saya berpikir bahwa seorang arsitek itu tidak harus menjadi melalui jenjang akademisi ya itu dalam benak saya. Saya kepingin pada saat itu saya mengangkat ibu rumah tangga, pemulung atau apapun orang-orang yang ya menurut saya bukan ngerti, tahu bisa menggambar, tapi mereka tidak punya ruang. Akhirnya saya membuat suatu pameran, cuman pameran sketsa ya, sketsa dengan judul Arsitek Mimpi. Artinya pengertian saya arsitek mimpi adalah bahwa arsitek menurut saya itu tidak harus melewati jenjang akademisi. Ini karena makanya tadi saya ini banyak dikritisi para akademisi, terutama para arsitek. Dia mengatakan, Pak Ito, saya masih gagal paham tentang arsitek mimpi yang Anda bentuk itu. Saya kira saya kan tidak ada berhubungan. Maka katakan saya tidak sudah menyebutkan ada suatu asosiasi arsitek yang mengkritik saya. Saya kan membuat suatu komunitas ini karena saya merasa pengertian jadi arsitek mimpi itu ada dua, Mas Toyo. Pertama saya merasa bahwa ada orang keinginan menjadi arsitek, tapi dia tidak punya kemampuan secara finansial dan dia tidak bisa sekolah. Itu satu pengertiannya.
pengertian kedua menurut saya bahwa seorang arsitek itu jangan hanya menjadi seorang arsitek. Dia harus bermimpi lagi menjadi seorang desainer fashion misalnya, landscape misalnya, bahkan menjadi anggota dewan misalnya, atau bahkan menjadi seorang presiden. Kalau kita hanya terkungkung kepada suatu profesi pribadi kita, menurut saya itulah yang membuat manusia ini menjadi egois dan merasa profesinya yang paling baik. Sebenarnya kalau saya seorang arsitek, kalau saya harus mengatakan jujur, ilmu yang paling gampang menurut saya adalah arsitek. Karena saya tidak bisa menjadi seorang tukang beca, saya tidak bisa menjadi seorang dokter. Begitu juga seorang dokter harus mengatakan dengan jujur bahwa ilmu yang paling gampang adalah dokter. Karena saya tidak bisa menjadi seorang arsitek. Nah, ini kalau ini terjadi dalam dunia kita, orang akan menjadi orang yang rendah hati di dalam profesi. Tapi sekarang terbalik dulu. Orang mengatakan bahwa arsitek itu berat. Orang dokter berat, yang paling berat itu ya dokter. Begitu juga insinyur gini ya kan, itulah egoisnya. Sebenarnya dia mau jujur, dia mengatakan dalam hati sebenarnya dia tidak mampu untuk melakukan di luar profesinya. Makanya saya tidak sebenarnya saya tidak kalau tadi kemarin Mas Soyo menanya profesi saya sebenarnya saya tidak terlalu suka dibilang seorang arsitek. Menurut saya kalau ditanya oh profesi Pak Anu Mas itu apa? Mesti saya jawabnya saya bilang apa saja gitu. Jadi menjadi orang biasa karena saya kepingin tidak muncul saya seorang arsiteknya, tapi saya kepingin menjadi orang yang tahu sedikit tapi di banyak hal. Teater sedikit, misalnya lukis sedikit, nyanyi sedikit, mungkin bicara tentang ilmu kedokteran sedikit. Daripada saya hanya mengkultuskan bahwa saya itu seorang arsitek. Akhirnya saya menjadi orang yang nanti suatu saat akan menjadi orang yang apa ya menurut saya egois lah. Jadi ya saya juga tidak mengajak orang lain seperti itu, tapi saya membayangkan kalau semua orang seperti itu dan dia mengatakan bahwa profesi dia yang paling gampang, yang paling bukan rendah ya, tapi paling bisa dilakukan. Itu saya kira bangsa ini tidak ada menjadi suatu merasa anggota dewan merasa dia paling hebat, mungkin presiden merasa yang paling hebat. Itulah kira-kira. Jadi pengertian dari arsitek mimpi sendiri adalah ada orang kepingin menjadi arsitek, saya tampilkan. Nah, waktu itu terjadi sesuatu pergolakan waktu saya mungkin pameran itu, wah ini Mas Tito ini sama dengan menjatuhkan apa ya, kalau bilang istilahnya rating atau marwah arsitek karena mengangkat bukan orang arsitek yang melalui jenjang pendidikan karena dia seorang pemulung. Saya kira ya saya juga membuat arsitek mimpi kan saya nggak ya tidak bukan asosiasi yang resmi, saya kira seperti itu. Jadi saya kayak itu yang ini bilang saya agak sedikit apa ya pola pikir saya sedikit ini tidak seimbang begitu, Mas Toyo. Ya. Pencerahan saya untuk pagi ini. Wow. Mengingatkan saya mungkin 20 tahun yang lalu. Teman saya di Kanada pernah ngomong begitu. Jadi orang seperti Anda ini ya balance, Pak, seimbang. Dan ini sangat mengurangi ego, Pak. Ya. Secara spiritual. Ya. Di beberapa kegiatan Pak Ito mengajak orang kota kembali ke desa dan membangun negeri dari desa. Apa yang sudah terjadi selama ini, Pak, terhadap kota dan desa? Apakah sudah ada hasil yang terlihat dari kegiatan-kegiatan Bapak? Silakan, Pak. Jadi gini, Pak Mas Toyo. Jadi gini, saat ini kan artinya gini, saya tertarik dengan kehidupan desa itu saya tertarik ya, Mas Toyo pada dasarnya karena saya merasa bahwa masyarakat desa itu masih memegang teguh ya nilai kebaikan gitu. Yang nilai kebaikan itu menurut saya ini maaf mungkin nanti orang kota mungkin sedikit kurang setuju dengan saya karena nilai-nilai relatif sebagian besar kebaikan itu ada di desa. Artinya masih ada gotong royong, masih ada apa ya? Kalau mereka bekerja, kalau sekarang orang-orang di kota ini bekerja pun di kantor terjadi mengerumpi, mereka tuh bekerja sendiri dari pagi sampai siang sudah tidak punya apa ya, tidak punya kesempatan untuk
ngurumpin orang lain. Nah, di sini saya merasa bahwa kehidupan desa itu ya bagi saya adalah kehidupan yang ikhlas dan jujur dalam pola pikir saya. Nah, jadi saya kepingin artinya waktu saya merasa bahwa sebenarnya bahwa bangsa ini atau negara ini memang harus dimulai membangun itu dari desa. Dalam tanda petik, bukan berarti harus membangun apa ya, bangunan-bangunan yang megah, bangunan yang besar, tapi bagaimana industri-industri pertanian itu justru jangan sampai tergusur dengan bangunan-bangunan seperti yang ada di metropolitan dan sebagainya itu. Karena apa? Karena sedangkan di kota sendiri, kalau tadi saya mengatakan bahwa di desa itu dibangun menurut apa ya istilah saya kejujuran dan keikhlasan, tapi saya merasa bahwa sedangkan di kota lebih banyak perubahan karena unsur kapitalisme. Nah, ini yang bagi saya apa ya agak sedikit sulit. Artinya kadang-kadang jadi akhirnya masyarakat desa itu hanya menjadi suatu apa ya kalau istilah saya ya hanya dilupakan. Objek. Ya, dilupakan. Jadi seperti nah, ya untung beruntungnya ya, ini beruntung ya, walaupun saya nggak tahu nilainya seberapa keberuntungan. Waktu kebetulan saya tinggal di Jogja, keberuntungan karena memang perkembangan di Jogja itu masih dapat dikendalikan dengan nilai-nilai budaya lokal. Nah, karena saya juga memang sangat apa ya, sangat bukan mungkin saya sering protes kepada pasar-pasar tradisional yang mulai digusur digantikan dengan mall. Itu Pak Mas Toyo. Dan promosi Anda sudah ada yang berhasil, Pak? Saya kira saya agak sedikit istilah kata-kata berhasil itu saya mengatakan bahwa akan sulit dalam pengertian saya berhasil karena saya tapi kalau ada peningkatan oke lah tapi istilah bagi saya keberhasilan itu kan kalau suatu kalau kita bicara nilai religi itu kan keberhasilan itu kan mungkin ya atau kesempurnaan lah katakan itu kan milik Allah ya Pak Mas Mas Toyo ya tapi saya sudah memang beberapa mendampingi seperti misalnya yang bisa terlihat adalah satu tentang pengembangan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi desa misalnya pengembangan desa wisata seperti itu karena akan memberi dampak ekonomi terhadap masyarakatnya. Jadi memang saya juga untuk pendampingan ini terhadap desa-desa wisata memilih. Artinya saya akan mendampingi mereka yang berdasarkan kepada ekonomi kerakyatan, Pak. Jadi jangan sampai suatu daerah rakyatnya malah suatu saat tergusur dengan wisata modern yang dibiayai oleh para konglomerat. Nah, itu yang saya tidak kepingin bahwa masyarakat desa itu akhirnya lama-kelamaan akan tergerus dan akan pindah di daerah yang dia punya potensi, tapi karena mereka tidak punya modal atau tidak punya pekerjaan, akhirnya mereka menjual tanah-tanah mereka dan para konglomerat atau para investor akhirnya menguasai dan akhirnya masyarakat itu tidak lagi bisa menikmati. Jadi saya memang khusus pendampingan khusus di sekitar Jogja itu mendampingi beberapa potensi-potensi lokal untuk destinasi wisata. Wow. Oke, satu lagi nih Pak. 2 foto sebetulnya. Sangat menarik sekali. Oke. Di antara bumi dan langit, Pak, ada seseorang Ito untuk seni dan budaya Mataram. Apa yang ingin Anda wujudkan untuk semua ini, Pak? Silakan. Itu maksudnya dari sisi budaya apa dari segi seperti apa? Jadi dari tadi kan sedikit-sedikit saya bisa, ya. Di menari bisa, menyanyi bisa, arsitek bisa. Ya. Nah, apa budaya, tradisi, ya. Anda bisa. Ya. Apa sebetulnya yang ingin Anda tunjukkan kepada dunia? Saya apa ya dalam benak saya tidak kepingin istilahnya mengajarin orang harus seperti ini yang baik itu seperti ini yang benar karena bagi saya kalau saya mengajarkan orang lain mestinya saya dulu harus berbenah ya saya berbenah kalau saya mengatakan kamu harus begini kamu harus menjadi orang baik
Kalau saya tidak baik, bagaimana saya bisa bisa berbicara tentang kebaikan? Jadi semua itu saya mulai dari diri saya sendiri. Saya kalau boleh istilahnya sekarang tuh mencontohkan ya, artinya, nah ke depannya kalau saya itu ya mungkin kalau eee, tahap per tahap itu saya harus mulai dari lingkungan yang paling kecil. Nggak bisa saya itu datang-datang tiba-tiba melakukan suatu hal, ke suatu tempat, Anda harus begini loh, harus begini. Tapi saya harus mulai dari diri saya, habis itu saya ke keluarga saya, terus anak-anak saya, terus lingkungan saya, mungkin di kelurahan, atau akhirnya menjadi suatu lingkungan besar. Karena saya kira mustahil kalau kita berbicara suatu kebaikan, suatu keinginan, dan katakan ada suatu gerakan-gerakan demo untuk mencapai sesuatu. Saya kira kekerasan itu tidak harus dibangun untuk jadi suatu perubahan. Makanya saya mau menjadi satu contoh. Makanya saya bilang, saya itu bingung juga. Jadi hampir semua, bukan hanya Mas Toyo, saya pun sebagai pemilik ya, pemilik fisik ini saya bingung, sakjane aku ini opo iki saya. Sebenarnya seperti itu. Sakjane aku itu opo gitu loh. Jadi di sini bahwa saya itu merasa bahwa saya kepingin saya memulai dari diri saya sendiri, Mas Toyo. Jadi kalau memang misalnya bicara tentang bicara tentang mungkin ada tadi Mas Toyo tentang kedepannya tentang budaya Mataram ya kalau salah ya atau Yogyakarta ya seperti itu ya Mas Toyo. Ya, Mataram, Mataram. Nah, Mataram ya memang Mataram itu menurut adalah sangat melekat pada masyarakat Jawa ya. Saya jujur ini saya agak unik nih tentang saya artinya bapak saya asli Jogja, ibu saya asli Solo, tapi saya lahir di Medan, Mas Toyo. Nah, di sini ya saya secara pribadi merasa sangat diuntungkan dengan posisi orang tua saya sebagai orang Jawa Tulen, ibu saya Tulen, dan saya lahir di Medan. Kalau ditanya seseorang, Mas Tito itu sukunya apa, saya tuh bingung sebenarnya, Mas. Nah, tapi saya bingung itu kenapa saya kira itu yang akhirnya saya berpikiran, kenapa orang harus menanya sukunya apa, agamanya apa. Nah, disitulah mulai bergejolak dalam pikiran saya. Orang tuh menilai seseorang tuh hanya, oh kalau sukunya merasa yang paling baik atau mungkin agamanya yang paling baik dan belum lagi berbicara tentang tingkat strata ekonomi. Oh kalau si Anu gini itu bukan levelnya kita. Oh kalau si Anu itu level level kita itu seperti ini. Nah itu yang kepingin saya hindarkan. Begitu juga. Jadi saya banyak bergaul di berbagai suku dan banyak bergaul di berbagai agama dan juga bergaul di kelas strata tentang profesi. Ternyata saya lihat bahwa sebenarnya manusia ini dalam pikiran saya sama. Karena saya melihat, apalagi bicara tentang kekayaan. Artinya kekayaan ini saya telah berpikir, oh ternyata kekayaan ini hanya suatu perasaan. Dan kekayaan ini adalah suatu hal yang menurut saya, wah aku merasa kaya. Nah, dalam prinsip saya, kalau seorang kaya bukan dinilai daripada nilai nominal, berapa nilai kekayaannya, tapi bagaimana kekayaan ini dia bisa berbagi dengan kekayaan kepada orang lain. Kekayaan itu bukan hanya nilai finansial berupa nilai uang. Ya, mungkin seperti saya, oh gini, ya nyanyi atau bicara budaya atau bicara ini kita ngobrol, itu bagi saya kekayaan. Selama dia belum pernah memberi atau berbagi tentang kekayaannya terhadap orang lain, menurut saya itu belum kaya seseorang itu, Mas. Wah, banget. nanti, nanti dia, wah ini Pak itu sudah arah bodoh menjadi orang anu ini. Tapi jadi memang saya itu memang ya makanya saya bilang saya itu sedikit aneh juga. Jadi kadang-kadang ya makanya jangan kan orang lain kadang istrinya bilang wah cara hidupnya Mas Tito seperti ya Arab sugih kan. Jadi saya juga kalau ngobrol nggak terlalu ke aku ya. Jadi seperti itu. Jadi prinsip kaya pun dalam hidup saya juga beda Mas. Ya Mas Toyo ya. Oke. Pak Ito satu lagi yang ini sangat luar biasa. Ya. Ya, silakan. Apa yang mau Mas Toyo tanyakan tentang ini Mas kira-kira? Apa yang bisa diceritakan? Nah, ini Malioboro becak ada di Rusia. Nah ini juga ada hubungannya ya Mas tentang budaya Mataram ya. Itu saya diminta dinas industri dari Yogyakarta untuk mengeset suatu pameran. Ya pameran itu ada memang pameran tahunan itu antara Indonesia Moskow itu di Moskow. Mungkin belum di akhir-akhir tahun biasanya, tapi ini nggak ada
dua ini mungkin karena pandemi dan waktu itu saya bilang, "Ini bagaimana anunya, seperti, lokasinya?" Oh dia ini kalau untuk se-Indonesia itu lokasi Jogja itu paling gede sendiri, ini berupa dom ini Mas, gede banget. Nah terus saya bilang, "Kalau kalau, teman-teman atau bapak-bapak sekalian meminta saya untuk, mengeset suatu ruang, saya seorang arsitek atau seorang desainer, saya tidak mau hal-hal yang biasa-biasa dalam dunia pameran, pameran-pameran khususnya industri. Karena orang bisa pameran, showcase, numpuk barang dan sebagainya jejer. Tapi saya kepingin, bahwa, saya akan membawa properti yang tidak lazim. Saya membawa becak, waktu itu saya kepingin membawa becak, kepingin membawa angkringan, dan sepeda ontel menjadi properti, dan membawa bangunan-bangunan, heritage yang ada di Malioboro itu saya bawa ke sana dengan skala separuhnya ya, mungkin, separuhnya, itu menjadi properti, desain tempat pameran. Dan teman-teman yang berpameran itu seolah-olah mereka berpameran di kaki lima, bukan di dalam satu konsep ruang, itu. Sebenarnya pada saat itu, pada awalnya tidak banyak yang menanggapi. Ya saya kira wajar-wajar, wah ini idenya Mas Ito ini terlalu berat dan mahal. Jadi mereka sudah mengkalkulasi, "Mas, ini iya Mas, idemu apik, tapi mahal." Saiki itu harga becak we 2.500.000, ngirimnya 25 juta. Nah ini kan, ini kan problem ya, juga dari pemerintah itu problem. Saya bilang, terus akhirnya dan sebagainya bergening, terus mereka menanya kepada saya, apa hubungannya pameran industri dengan becak? Ini menurut saya ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Kenapa Iya, iya. hubungan apa hubungannya? Mesti Mas Toy juga nanya, apa hubungannya? Ini pameran industri, ada becak, sepeda ontel, dan heritage. Nah, karena saya hanya berpikiran pendek ya. Kita selalu berpikiran bahwa bicara industri nggak bisa, Mas. Pariwisata, hanya bicara pariwisata nggak bisa. Antara pariwisata, industri, termasuk dunia sosmed dan sebagainya, itu saling berkaitan. Nah, cuman problem kita, ya menurut saya, mungkin saya salah. Kenapa kita agak bukan bukan belum maju, tapi agak step by step untuk menuju ke suatu negara yang maju dalam bidangnya karena mungkin saya salah. Saya merasa itu bahwa setiap katakan dinas itu berdiri sendiri-sendiri. Dinas ini berdiri, mestinya berkolaborasi, Mas. Antara dinas pariwisata dengan industri, Kominfo juga misalnya. Karena kalau itu tidak menyatu, akhirnya nggak bisa connect. Bagaimana kita mau connect di dalam membangun, tapi kita itu tidak satu visi dan saling mendukung. Nanti misalnya kalau kita disponsori, misalnya satu dinas katakan, oh Mas Tok, gabung ke dinas, oh nanti kalau nanti itu menjadi viral kan dinasnya itu dong yang populer. Kami yang membantu jadi tidak populer karena itu acaranya dinas ini misalnya. Seperti itu. Itu kan sebenarnya mindset itu harus dihilangkan. Nah, jadi waktu itu ditanya, kenapa hubungannya Mas itu antara becak, angkringan waktu itu dan dan sepeda dan juga bangunan heritage dan sampai tugu itu saya bawa ke Rusia gitu. Saya bilang jadi gini, sebenarnya kan Rusia ini kita bicara tentang Jogja ya Mas ya. Saya bilang kita kepingin industri kita maju. Tapi orang Rusia, bangsa Rusia itu belum mengenal. Mungkin ada satu dua, tapi tidak mengenal secara detail seperti apa masyarakatnya, seperti apa kotanya. Jadi di dalam dunia industri maupun wisata, pertama yang dilihat orang adalah faktor keamanannya. Seperti apa? Jogja aman nggak? Seperti apa kotanya? Semerawut nggak? Seperti apa kotanya? Kalau dibahas seperti kota metropolitan, mereka udah bosan melihat bangunan-bangunan. Nah, makanya saya bawa. Kalau saya bawa Harley, ya udah, saya kira nggak terlalu kali udah biasa mereka melihat Harley, mungkin mobil-mobil mewah udah biasa. Saya mau bawa becak waktu itu. Nah, waktu itu saya mau becak, banyak dikritisi dan sebagainya. Tadi yang saya bicara masalah pendanaan dan masalah sebagainya, apalagi pengiriman. Saya bilang branding itu ya seperti itu. Jadi waktu sampai di sana, akhirnya masih bargaining. Gimana Mas Tok untuk mengurangi budget, kita beli aja becak yang kecil, yang ada di alun-alun kidul. Saya lucu juga, cari becak yang kecil untuk mengirim supaya lebih murah. Saya tidak mau. Kalau keinginan saya, kalau ini saya tidak berangkat pun tidak masalah.
saya kira. Karena inilah suatu saya kepingin menggambarkan ke masyarakat Rusia seperti inilah Jogja sebenarnya. Bangunannya masih punya ada bangunan lama dan sebagainya. Nah, itu akhirnya yang tidak berangkat pada waktu itu adalah angkringan. Kalau sepeda itu ontel berangkat, bangunan-bangunan itu berangkat, termasuk Tugu berangkat, termasuk juga pagarnya apa namanya keraton juga berangkat. Itu jadi mungkin waktu itu memang yang tidak berangkat dari keinginan saya itu cuman angkringan lah. Saya kira ya sudahlah. Ya akhirnya berangkat ke sana. Eh, saya di dalam suatu pameran itu kadang-kadang saya karena juga sering masuk di dalam dunia pameran. Orang ketertarikan orang untuk melihat itu mestinya dilihat dari fasad dulu, Mas. Saya membuat bahwa becak itu harus di depan. Nanti di dalam. Karena untuk memancing seseorang mampir itu ada sesuatu yang menarik. Kalau orang di dalam itu menarik, tapi di luar tidak tahu, tidak orang singgah, tidak akan menarik. Nah, kayak begitu dia masuk ke dalam lingkungan becak ini, dia akan melihat, wah ada apa di dalam. Nah, itulah step by step untuk dalam dunia pameran atau bagaimana supaya orang tertarik dengan kita. Nah, seperti itu dah. Ternyata saya ya mungkin dipikir mereka saya juga menjadi seorang tukang becak. Akhirnya saya hari-hari melayani orang untuk selfie. Duduk di di becak saya malah saya itu menarik. Jadi mereka tuh lebih tertarik ternyata. Nah, suatu saat mereka menanyakan kepada saya, kepada panitia, "Pak itu gimana?" Udah, bagi saya becak ini gimana kena? Udah ditinggal saja di museum. Artinya apa? Kalau mau dinilai becak itu seandainya suatu ada membeli orang mau entah 10 juta, 20 juta, 30 juta bagi saya nggak ada nilainya menurut saya. Tapi bagaimana becak ini tinggal menjadi suatu sejarah di Rusia dan selama museum Rusia ada dan becak itu juga masih ada, orang akan mengenal dan mengenang tentang Jogja. Itu nggak punya nilai kalau menurut saya secara mau dihitung itu 100 juta, 50 juta. Nah, itulah sebenarnya gambar-gambaran saya. Bagaimana suatu membranding, artinya saya itu bangga dengan Indonesia, jujur. Saya bangga dengan Jogja. Kenapa kita harus membanggakan dengan lagu-lagu orang lain? Bagaimana saya setiap keluar negeri atau keluar, saya selalu menggunakan pakaian-pakaian yang saya menurut saya pakaian-pakaian kebanggaan saya, bukan pakaian-pakaian modern yang saya tampilkan di dalam kalau saya keluar. Dan banyak dan selalu saya itu kalau membawa pakaian dan pakaian saya tidak akan balik lagi ke Indonesia, mesti diminta dan bertukar dengan pakaian mereka sampai ada apa ya tentara wanita di Rusia itu saya minta pertukaran antara belangkon saya dan baret dia. Saya bilang sama dia, kenapa saya bilang kalau baret ini dia bilang dia sampai bingung bagaimana membuat belangkon ini. Tapi saya tidak mau menerima baretnya seorang karena dia itu kan mendapatkan baret itu kan tidak gampang, tidak segampang saya mendapatkan namanya. Saya bilang, udah ini belangkon saya kasihkan, tapi baretnya jangan saya terima karena Anda itu berperang dan Anda itu mendapatkan baret Anda nggak gampang. Itu akhirnya ya seperti itulah banyak hal-hal yang menurut saya unik. Artinya saya tetap keluar pun harus bangga dengan bangsa saya. Itu Mas Toyo. Apa kata Sinuwun pada waktu itu? Baik. Ya, waktu itu memang akhirnya apa ya kalau istilahnya direktur dari museum dan Sinuwun Ngersodalam mengatakan ya dia juga bang inilah kendaraan tradisional kami. Sampai itu direktur museum sampai menangis. Kami mendapatkan apa ya sumbangan atau apa katakan mobil atau apa ya atau seperti Harley dan sebagainya itu hal yang biasa. Kami jarang mendapatkan apa ya dari suatu negara seperti kendaraan tradisional seperti ini. Nah, artinya kan Sinuwun artinya Ngersodalam pun juga bangga juga karena saya tidak juga mengatakan bahwa saya, tapi bagaimana kami orang-orang Jogja ya kebetulan saya lagi di Jogja mengatakan kami bisa kebanggaan kami dengan Jogja menampilkan Jogja itu secara utuh dengan kendaraan tradisionalnya, dengan Tugu menjadi center, dengan pagar tembok-tembok keraton di sana menjadi mungkin lihat itu tembok keraton yang di belakang dan sebagainya. Ya, kelihatan. Ya, itu sampai kita bawa ke sana. Nah, itulah jadi mungkin saya juga mestinya juga daerah-daerah ini juga harus seperti ini. Saya juga nggak mau hanya Jogja. Artinya itu tadi saya juga kalau bahasanya apa ya berbagi virus. Nah, virusnya virus positif ya, seperti itu virus positif, virus kebaikan seperti itu, Mas Toyo. Oh, sampai merinding saya.
Soalnya saya juga pernah ngalamin itu, bagaimana kita harus membawa budaya kita ke negara lain. Wow, wow. Pernah diomong wong edan, Pak. Gimana? Pernah diomong wong edan. Hampir rata-rata wong edan. Saya orang bilang itu agak wong orang genah gitu. Misalnya kalau nggak ada, mau cari acara tuh yang biasa-biasa saja yang tidak punya risiko. Saya bilang, ya mungkin kalau dari saya selalu mau balik. Ya bangsa ini hanya bisa dibangun sama orang-orang edan. Saya bilang gitu. Kalau saya bercanda itu seperti Saya ini hanya bisa dibangun oleh orang-orang edan. Saya setuju, Pak. Kita harus ketemu di Jogja, Pak. Ya, saya Ya. juga apa ya Mas, saya memang menarik artinya saya juga diundang Mas saya karena saya pun tidak pernah juga saya nggak tahu juga, saya tidak pernah juga meminta para apa ya, para wartawan untuk mencari kadang-kadang karena bagi saya pun ketemu Mas Toyo pun saya tidak pernah meminta untuk ditampilkan atau saya juga nggak tahu Mas Toyo bisa tahu saya dari mana. Saya juga nggak ingin populer. Artinya apa artinya ini populer kalau hanya menjadi suatu apa ya, hanya suatu kiasan bahwa kita seolah-olah menjadi seorang pahlawan. Tidak penting bagaimana saya itu merasa saya telah berbuat kepada orang lain dan saya bertanggung jawab kepada Allah saja, kepada Tuhan, tidak usah menunjukkan saya telah membantu dan sebagainya. Seperti saya tidak seperti itu gitu. Jadi memang sangat jarang juga orang-orang kalau misal pun saya masuk di media itu hanya faktor kebetulan saja. Mungkin juga yang terakhir ini juga menjadi suatu apa ya, menjadi suatu viral yang saya baru selesai kira-kira 5 hari apa ya namanya, membuat namanya Sarkem Festival itu gitu loh. Mungkin Mas tahu ya daerah Sarkem seperti apa. Jadi Ya, ya, ya. Tapi agak ya lain itu kali harus diajak ke sana saya, Pak. ya. Nah, seperti itu Mas. Tapi saya kepingin kalau orang entah di daerah manapun, daerah yang menurut saya yang konotasinya negatif, saya kepingin udah mulai merubah mindset bagaimana daerah negatif itu akan menjadi suatu daerah berkebudayaan, berkesenian dan merubah itu. Tapi memang tidak gampang. Ya saya ya, sampai semampu saya dan sampai seberapa umur saya nantinya. Itu saya kembalikan ke Allah saja, Mas. Oh, balik ke Allah. Dan bangsa ini hanya bisa dibangun oleh orang-orang edan. Sampai merinding saya. Terima kasih Pak Ito atas waktunya. Amazing, luar biasa sekali. Oh, pemikiran-pemikiran Anda. Ya, tapi ya begitu Mas, artinya ya saya juga maksudnya gini, kalau saya juga ngobrol ke Mas Toyo, saya nggak pernah obrolan itu harus ditulis dan harus di-setting ya. Artinya ya saya itu selalu ngobrol apa adanya, oke seperti ini. Kadang-kadang belum tentu obrolan dengan hari yang lain bisa saya itu sama gitu. Kalau saya sebagai seorang penyanyi mungkin saya genre saya memang jazz ya, artinya jazz ya. Ya saya banyak karena keterbiasaan juga memilih jazz menjadi musik saya. Saya merasa saya itu kalau ngomong ya banyak improvisasinya. Suatu hal yang tidak bisa diulang lagi gitu loh. Jadi saya tidak bisa hafalan saya seperti itu. Jadi makanya saya Hanya kenapa enggak, ya. ya jadi saya jadi sebenarnya saya sebenarnya bukan seorang vokalis penyanyi, tapi saya kepingin saya sebenarnya seorang entertain, saya hanya penghibur saja. Karena saya tidak punya basic sekolah vokalis dan sebagainya. Gitu, Mas. Harus didokumentasikan ini Pak. Nah, itu yang teman saya seperti itu sebenarnya. Nah, karena waktu itu pernah juga saya ada ketemu ya seorang penulis cukup bagus di Jogja. Dia menyatakan, "Mas, coba kowe ceritakan." Dia penulis-penulis nggak usah saya sebutkan namanya, penulis biografi orang-orang besar di Indonesia. Terus saya coba ceritakan, siapa tahu apa itu. Terus saya ceritakan sampai berbulan-bulan dan sampai detik ini dia katakan, "Terus aku ora iso ya, Mas, nulis kehidupan angel." Sampai sekarang jadi mau menulis tentang kehidupan saya juga apa ya, juga angel gitu loh. Saya bilang makanya sama seperti Mas Roy katakan. Waktu saya pun merasa bahwa saya sendiri aja bingung diri saya itu siapa. Apalagi orang lain. Gitu Mas Roy. Terima kasih Pak Ito atas waktunya, Iya. atas pencerahannya ini. Wah, luar biasa sekali. Aset negara Anda, Pak.
Ya, nanti mungkin, saya juga tertarik kapan nanti mungkin saya ke Surabaya atau Mas Toyo, karena saya lebih lebih senang ya, artinya kita ngobrol, artinya berbagi, artinya saya juga, eee, ya belum tentu apa yang saya lakukan itu baik dan benar, saya tahu betul, tapi paling tidak saya bisa memberi sedikit lah buat saya, sedikit suatu ya kalau bilang, perubahan ya perubahan, tapi kan tidak selamanya berbuat baik pun ditanggapi secara baik atau diterima pada orang lain. Maka saya tidak bisa memaksakan apa yang saya inginkan untuk saya terapkan di suatu, ya udahlah ini kok ini orang tahu itu seperti ini, ya seperti itu. Monggo kalau kalau bukan meniru, kalau memang senang dengan keinginan saya, alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Itu Mas saya. Wah, terima kasih Pak Ito atas waktunya. Ya mestinya kita ini 5 jam, Mas. Paling tidak Harus ya, harus ya. Masih banyak yang harus di dalam ini. Ya, ya. Monggo Mas saya. Nanti saya kira ini adalah suatu pertemuan atau ini artinya saya juga terima kasih. Sebenarnya kan Mas Roy juga mau tidak mau, saya merasa Mas Roy hampir juga seperti saya mensiarkan virus kebaikan. Sama saja kan kita bicara. Kita tidak mau bicara tentang politik. Ya, saya kira juga saya tidak kira mungkin saya mungkin Mas Roy sepakat. Jadi kita lebih senang bicara tentang seni, art, budaya maupun pendidikan lah. Mungkin saya setuju dengan captionnya dari Mas Roy sendiri. Ya, kita dalam visi dan misi yang sama Pak. Ya. Ya. Kita nggak mau kehilangan jati diri kita. Orang Nusantara. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Ito. Ya, terima kasih Mas Toyo. Juga saya mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman saya Muslim. Saya kira mungkin puasa ini menjadi suatu berkah buat kita semua juga. Bukan buat teman-teman yang lain. Saya mudah-mudahan diberi kesehatan dan kita bisa berbuat lebih banyak terhadap bangsa dan negara ini, Mas. Harus ketemu di Jogja. Ya. Oke, Mas. Thank you. Semua ya, Mas. Oke. Rayu.